berarti ya, ke-10 ya. Pertemuan ini untuk mengganti pertemuan yang kemarin sempat kita ini liburkan. Nah, terus kebetulan besok juga adalah pertemuan terakhir kita. Jadi kalau ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan ya, kalau ada yang kurang-kurang mengerti. Nanti mungkin biasanya kalau dari pengalaman saya mengajar, biasanya tuh mahasiswa itu jarang nanya di kelas. Saya kurang tahu kenapa jarang nanya. Saya pancing-pancing terus, kurang. Tetapi biasanya pas dekat-dekat ujian, dekat-dekat UAS, banyak timbul pertanyaan. Mau biasa kali ya, penyakit belajar di akhir-akhir. Tapi untung saja semester ini kita tidak ada UAS. Nah, jadi sebagai pengganti nilai UAS itu akan difokuskan kepada tugas-tugas. Nah, kebetulan berbicara mengenai tugas, ini saya share sebentar ya. Nah, saya kebetulan melihat ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas nih. Oke, ini yang bawah salah ya, Mbak Taryuni udah. Oke, yang saya belum ini ada Mbak Rosiah ya. Tugas berapa Pak ini Pak? Tugas 2 apa tugas 1? 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Belum ya? Atau udah kirim, cuma saya belum dapat. Tugas 1 tuh sama tugas 2 siapa aja Pak? Taryuni, siapa? Rosi. Nah, ini kan ada screen saya ya. Bisa lihat ya. Ada nama-namanya nih. Kalau Mas Anang, nggak bisa jelas. Ya? Nggak jelas Pak, agak buram-buram gitu Pak. Oh, buram-buram. Oke, kalau gini. Nanti biar dikoordinasi ke orangnya. Oh ya, boleh. Nanti kalau tugas 2 mungkin beberapa Mbak Tika nggak ada. Iya, Mbak Tika sih belum. Mbak Tika kosong semua ya? Atau udah kirim? Bentar. Kalau takutnya nanti saya belum nerima gitu. Ini nih yang angka 11 gini ini yang nerima ya Pak? Ya, yang satu udah. Yang kosong belum. Oh, oke. Nah, takutnya nanti udah dikirim, cuman saya belum ini nih. Enggak, bukan. Ayub Meliana tugas 2, bentar. Irfanji 1, 2. Iya. Ini tugas 2 belum. Ya. Bentar coba. Nanti nih saya share di line aja ya. Oh, jadi, share aja Pak. Iya, share aja. Ya, nggak usah capek-capek dicatetin. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang kirim, cuman saya belum nerima, nih kasih tahu nanti, takutnya emailnya nggak masuk gitu ya. Iya nanti. Karena kenapa tugas ini penting sekali. Jadi saya ingin semuanya mengumpulkan tugas. Soalnya tugas ini nanti digunakan untuk menggantikan nilai UAS. Jadi bayangin aja kalau nilai tugasnya kosong-kosong gini kan nanti nilainya mau berapa di UAS. Iya betul. Takutnya nanti jadi nggak lulus gara-gara tugas kan nggak enak ya. Jadi saya ingatin terus ini. Iya. Nah beberapa sudah kirim ya. Nih yang udah lengkap banyak, sudah kirim tugas 1, 2 banyak. Kalau tugas 2 masih bolong-bolong ya mungkin masih saya maklumi ya karena kan tugasnya masih baru. Tapi kalau tugas 1 kan udah agak lama ya. Iya. Nah, jadi saya ingin bahas sebenarnya jawaban dari tugas-tugas. Tetapi takutnya ntar sih. Nggak fair buat yang udah kumpul kan. Nanti kalau misalnya udah saya bahas, nanti kalau yang belum kerja kan bisa langsung tahu jawabannya nih. Langsung dikumpulin. Jadi nggak apa-apa, dikumpulin aja dulu. Nanti tugasnya tetap saya bagikan, cuman mungkin agak belakang ya. Jadi saya mau nunggu tugas-tugasnya masuk dulu semua, nanti baru saya bagikan guys. Ya seperti itu ya. Nanti kalau udah saya bagikan, nanti kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa nanya aja walaupun udah di luar jam perkuliahan, kita udah nggak ketemu lagi rutin. Tapi kalau penasaran, ingin tahu jawabannya Pak kok bisa begini, Pak kok bisa begitu, nggak apa-apa, chat aja line aja, nanti akan saya balas. Oke. Nah ini untuk tugas. Sementara begini. Nah sekarang kita kembali ke modul. Nah, modul 8.
Kalau kemarin kita berbicara mengenai turunan, sekarang di modul ke-8 ini kita berbicara mengenai penerapan turunan dalam ekonomi. Nanti di modul 9 akan ada pembahasan lagi mengenai kurang lebih sebenarnya konsep-konsep seperti turunan di dalam ekonomi. Ini sekali lagi kembali ke perkataan saya di pertemuan sebelumnya bahwa konsep turunan ini di dalam matematika penerapannya ini adalah salah satu yang paling luas, yang paling banyak diterapkan di dunia ekonomi, di dunia ilmu pengetahuan, di dunia teknik, gitu ya, di geografi, di biologi, dimanapun. Sebenarnya kalau kita udah belajar di tahap lanjutnya, itu banyak sekali konsep-konsep turunan di dalamnya. Nah, khusus di bagian bab ini, kita akan berbicara mengenai turunan, bagaimana penggunaan turunan di dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja, yang saya jelaskan di sini itu, kalau kita menilik kembali ke kasus dunia nyatanya, maksudnya, Pak, beneran nggak sih orang-orang itu pakai yang kita belajarin selama ini? Nah, ini menjadi menarik. Karena kenapa? Yang kita pelajari di sini sebenarnya itu merupakan dasar. Jadi yang kita pelajari di sini itu bentuk dasarnya. Nanti perihal di dunia nyatanya itu tentu berbeda. Tentu tidak semudah yang kita pelajari di modul. Tetapi pada prinsipnya yang ada di dunia nyata itu kurang lebih sama seperti yang kita pelajari di modul. Cuma kita belajar yang lebih gampang, yang lebih mudah diselesaikan dengan tangan. Maksudnya kita dengan menghitung 1, 2, 3 kali, menghitung 5 menit, menghitung 10 menit, kita sudah ketemu jawabannya. Nanti kalau yang di dunia nyata, itu nggak seperti itu. Kita menghitungnya bisa jadi berhari-hari, berbulan-bulan, baru ketemu jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya pun, belum tentu jawabannya masih berlaku untuk waktu tersebut. Maksudnya udah telat, gitu loh. Kita butuh jawabannya kemarin, baru dibalas sekarang istilahnya. Nah, jadi nanti kalau di dunia nyatanya, perhitungan-perhitungan seperti ini banyak dilaksanakan oleh komputer. Komputerlah yang menghitung. Jadi kita seperti menulis program, gitu ya, seperti menulis program. Nanti dari program tersebut, barulah yang menyelesaikan. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat, tidak perlu hitung tangan. Seperti itu. Tapi kenapa kita juga masih perlu mempelajari hal-hal yang dihitung dengan tangan supaya kita mengerti konsepnya. Maksudnya apa? Biar suatu saat kita, andai kata kita jadi bos, jadi yang punya usaha gitu ya, kan nggak mau ya dibohong-bohongin sama bawahan, dibohong-bohongin sama karyawannya kita misalnya. Nah, itu kenapa hal-hal seperti ini penting untuk dipelajari. Supaya ntar, kita tahu konsepnya. Walaupun kita tidak bisa menghitung dengan pasti, minimal kita tahu konsepnya. Jadi kalau ada hawa-hawa mau dibohongin, kita tahu nih, jadi tahu, ini sepertinya seharusnya tidak seperti ini. Nah, jadi punya sense-sense seperti itu, punya insting-insting seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita coba ke salah satu contoh sederhana penggunaan turunan dalam ekonomi. Yang pertama itu pada perilaku konsumen. Nah, jadi katakanlah kita ingin memaksimumkan kepuasan konsumen kita. Oke. Nah, dalam memaksimumkan kepuasan konsumen, itu ada konsep namanya kepuasan marginal. Jadi, kalau di ini ibaratkan dunia jual beli barang ya. Ibaratkan dunia jual beli barang, kita ingin memuaskan konsumennya, bagaimana caranya? Nah, kita perlu pendekatan kepuasan marginal. Kepuasan marginal ini, kalau di modul bisa dibaca, itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena adanya tambahan konsumsi 1 unit barang. Jadi ini barang tertentu ya. Jadi karena dia mengkonsumsi 1 unit, dia menjadi lebih puas. Tapi lebih puasnya seberapa banyak itu
sebanyak kepuasan marginal. Oke, karena kita berbicara mengenai barang, tentu di sana kita ada dua variabel yang sangat penting yang sudah kita bawa terus dari modul-modul sebelumnya, yaitu satu, harga barangnya, dan yang kedua, kuantitas barangnya. Oke, kemudian ini kita berasumsi kepuasan maksimal itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU. Ketika harga yang ditawarkan itu sesuai sama kepuasan marginal, sama. Nah, di saat itu pula kepuasan konsumen maksimal. Jadi maksudnya apa nih? Kalau kita jualan nasi gitu ya, misalnya nasi kuning, kita sebagai pemilik restoran, nah kita mau kasih berapa nih ke konsumen? Mau berapa porsi? Kalau kita kasih terlalu sedikit, konsumen tidak senang, ya kan? Kalau kita kasihnya terlalu banyak, apakah konsumen juga senang? Bisa jadi enggak. Nah, jadi di sini itulah kita perlu kasih logikanya jumlah yang pas. Berapakah jumlah yang pas itu? Nah, itu di sini diasumsikan dapat dicapai ketika harga barangnya itu sama dengan kepuasan marginalnya. Yang mana sebenarnya kepuasan marginal itu, MU itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi dari total kepuasan konsumen atau fungsi dari TU terhadap Q. Jadi kalau kita turunkan TU terhadap Q, itu kita akan mendapatkan nilai MU-nya. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari sebenarnya kepuasan maksimum yang dapat dicapai. Nah, ada contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit itu sama dengan Rp20 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi nomor 1 atau fungsi yang di samping. Nah, ini layarnya belum turun nih, sebentar. Ini bukan internetnya deh. Turun belum sih? Oke. Ya. Oke. Udah bisa lihat ya contoh soalnya ya. Nah, di sini bagaimana kita menyelesaikan sudah saya kirim ya di modulnya. Nah, pertama kita kan punya yang namanya fungsi kepuasan totalnya, fungsi TU-nya, yang mana sama dengan 120Q dikurangi 0,25 Q kuadrat. Nah, sekarang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah mencari fungsi MU-nya, fungsi marginal unitnya. Caranya bagaimana? Dengan menurunkan fungsi TU terhadap Q. Oke, jadi kalau kita turunkan 120Q minus 0,25Q kuadrat terhadap Q, maka hasilnya menjadi 120Q menjadi 120 ya. 0,25Q kuadrat menjadi 0,25 kali 2 kali Q atau 0,5Q. Jadi kita sudah dapat fungsinya, fungsi MU adalah 120 minus 0,5Q. Oke. Kalau sudah dapat fungsi MU-nya, nah, kita mengingat bahwa kepuasan total maksimum itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU, berarti kita sudah ketahui nih, P-nya kan 20. MU-nya adalah 120 kurang 5Q. Bisa nggak cari Q-nya? Bisa. Tinggal kita persamaan, masukkan ke dalam persamaan.
Jadi 20 dikurangi 120 dikurangi 0,5 Q, gitu ya. Nah, 20 sama dengan 120 kurang 0,5 Q, atau kalau kita semua kalikan dengan 2 menjadi 40 sama dengan 240 kurang Q, atau Q kita pindah ruaskan, Q-nya ke kiri, 40 ke kanan. Jadi Q sama dengan 240 dikurangkan dengan 40, atau Q-nya sama dengan 200. Nah, jawabannya, berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barangnya 20? Dengan fungsi total kepuasan konsumen adalah TU sama dengan 120Q dikurangi 0,25 Q kuadrat. Jawabannya adalah 200. Seperti itu. Bisa ya mencarinya ya. Oke, seperti itu. Bapak, Ya, instruksi bentar, Pak. ya. Bisa ulangi sekali lagi, Pak? Ini agak sulit buat saya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Oke, jadi ini contoh soalnya. Nah, saya ulangi lagi deh contoh soalnya. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen? Maksudnya konsumen tuh mau beli berapa banyak kalau kita jual barangnya satu buahnya 20 rupiah. Dimana kita diberitahu bahwa kepuasannya si konsumen ini dapat ditunjukkan dengan fungsi 120Q dikurangi 0,25 Q kuadrat. Oke, kita tahu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memaksimalkannya, kepuasan konsumennya ini? Caranya mudah. Tadi kalau kita menilik kembali informasi yang ada di atas. Oke, ini layarnya agak terdiam sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kayaknya saya tutup aplikasinya dulu ya. Oh, enggak, sudah. Nah, ini di sini kita asumsi bahwa kepuasan maksimum itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU. Di mana MU adalah fungsi turunan dari TU terhadap Q. Berarti fungsi TU kita turunkan terhadap Q, itu kita bisa mencari yang namanya MU. Terus ketika MU sama dengan P atau harga jualnya, harga barangnya, di saat itulah kepuasan konsumen yang paling tinggi dapat dicapai. Oke, berarti kita kembali lagi. Yang harus kita cari pertama adalah MU-nya. Cara cari MU bagaimana? Adalah dengan cara menurunkan fungsi TU terhadap Q. Oke. Tadi fungsi TU-nya adalah 120Q min 0,25 Q kuadrat. Berarti turunannya terhadap Q menjadi berapa? 120Q menjadi 120, 0,25 Q kuadrat menjadi 0,25 kali 2 kali Q. Oke, atau MU sama dengan 120 kurang 0,5 Q. Oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa mencari yang namanya fungsi MU-nya. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal mencari jumlah barang yang diminta. Berapakah itu? Nah, di saat kepuasan total tadi kita mengetahui bahwa P sama dengan MU.
di mana P adalah harga jualnya. Dari sini kita tinggal memasukkan saja P sama dengan MU, di mana P-nya adalah 20 dan MU-nya adalah 120 kurang 0,5 Q. Ini semua kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 40 sama dengan 240 minus Q. Atau kita pindah ruaskan Q ke ruas kiri, 40 ke ruas kanan, hasilnya menjadi Q min 240, Q sama dengan 240 minus 40. Atau Q sama dengan 200. Nah, jadi ketika Q sama dengan 200, kepuasan total konsumen itu maksimal. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, ini adalah contoh kasus perilaku Bapak? konsumen. Iya. Itu kenapa dikalikan 2, Pak? Emang semua harus dikalikan 2 ya, Pak? Ini untuk mempermudah aja perhitungannya. Kan kita ada 0,5 Q ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kita nggak Jadi biar jadi angka 1 gitu ya, Pak ya? Iya, jadi angka 1 Q-nya. Biar nggak koma gitu, nggak koma gitu ya, Pak? Iya, betul, biar nggak koma. Sebenarnya kita kalau nggak mau kali 2 juga boleh. Coba ya. Kalau kita nggak kali 2 ya. Seperti ini. Ini kan 20 sama dengan, sebentar, belum keluar di layarnya. Sebentar, layarnya lagi macet. Sepertinya harus mematikan dulu layarnya. Oh ya udah. Ini 20 ya. 20 sama dengan 120 minus 0,5 Q ya. Nah, Q-nya kita pindahkan jadi 0,5 Q sama dengan 120 dikurangi 20. 0,5 Q sama dengan 100. Nah, maka Q-nya berapa pertanyaannya? Kita sama-sama bagi 200, Pak. Ya, sama-sama bagi 0,5. Berarti ini menjadi Q, yang sebelah menjadi 200. Sama aja. Jadi mau dikali, mau nggak dikali sama aja. Nggak ada masalah. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya, yaitu perilaku produsen. Kalau tadi kita berbicara mengenai perilaku konsumen, sekarang kita berbicara mengenai perilaku produsen. Logikanya kalau di produsen itu adalah soal produksi. Kita mau produksi seberapa banyak sih? Oke. Nah, di sini ini lebih rumit lagi perhitungannya. Oke, nah kita akan bahas pelan-pelan. Nah, misalnya kita lihat di sini. Misalkan ya, jika Q itu adalah tingkat output produksi, jumlah barang yang diproduksi, dan X adalah tingkat penggunaan input, maka marginal physical product atau MP, yang artinya adalah penambahan output yang dihasilkan oleh penambahan input, itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi Q terhadap X. Oke. Fungsi tingkat output produksinya. Nah, dari sini juga kita bisa menghitung jumlah rata-rata produksi atau AP dengan membagikan Q dengan X. Oke. Nah, di sini keuntungan maksimalnya yang harus dipenuhi syaratnya adalah MP itu sama dengan harga input atau PX dibagi harga output. Dan PX harus pada daerah produk marginal menurun. Nah, kedengarannya agak susah ini. Jadi, untuk lebih gampang,
memahaminya, kita coba lihat contoh soalnya. Oke. Nah, ini ada perusahaan Sopongiro namanya. Nah, di sini perusahaan ini mempunyai fungsi output, fungsi Q, sama dengan 75 ditambah 5X dikurang sepertiga X pangkat 3. Di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa X adalah variabel inputnya. Oke, kita juga mengetahui bahwa harga inputnya adalah 2100, harga outputnya adalah 100. Maka pertanyaannya, berapakah total unit yang harus diproduksi? Q-nya. Berapa Q-nya? Dan yang kedua, berapakah tingkat produksi rata-rata AP-nya? Nah, jadi bentuk-bentuk soal ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang sering ditanyakan. Oke. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman di posisi di pabrik itu ya misalnya ya, yang bosnya tanyakan itu pada mandornya ya, sebenarnya dia cuma nanya, sekarang harus produksi berapa banyak? Rencananya mau produksi berapa jumlahnya hari ini? Tingkat produksi rata-rata hari ini berapa? Tingkat produksi rata-rata besok berapa? Sebenarnya angka-angka ini yang diperlukan oleh bosnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk mencarinya bagaimana? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa Q itu sama dengan 75 plus 5X kuadrat kurang sepertiga X pangkat 3. Di mana kita juga mengetahui bahwa MP-nya itu, marginal product-nya, dapat dicari dengan menurunkan fungsi Q terhadap X. Berarti 75 plus 5X kuadrat minus sepertiga X pangkat 3, kita turunkan terhadap X. Maka hasilnya tersebut adalah MP. 75 diturunkan menjadi 0. 5X kuadrat diturunkan menjadi 10X. Ya kan? Kemudian sepertiga X pangkat 3 kalau diturunkan menjadi X kuadrat saja. Jadi MP-nya menjadi 10X dikurangi X kuadrat. Kita juga mengetahui bahwa keuntungan maksimum itu dapat dicari ketika MP sama dengan PX dibagi PQ. Oke. Sebentar layarnya harus saya tutup sebentar rasanya. Udah bergerak. Ya. Nah, keuntungan maksimal dicapai ketika MP sama dengan PX per PQ. Kita udah dapat MP-nya berapa tadi? MP-nya adalah 10X minus X kuadrat. Kemudian PX-nya adalah 2100, diketahui di soal, dan PQ-nya adalah 100. Oke, berarti 10x minus x kuadrat sama dengan 21. Oke, kita pindah ruaskan 21-nya ke kiri. Jadi 10x kuadrat minus 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke, atau x kuadrat min 7x min 3x plus 21 sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya, jadi x kali x min 7 minus 3 kali x minus 7. Karena sama-sama x minus 7, dalam ini berarti kita bisa bentuk ke formula seperti yang di bawah. Jadi x min 3 kali x min 7 sama dengan 0. Jadi x-nya di antara 3 atau 7. Nah, tadi kita punya kondisi nih, bahwa
untuk mendapatkan keuntungan maksimal, syarat yang harus dipenuhi adalah memaksimumkan MP, di mana MP sama dengan PX bagi PQ, dan PX harus pada daerah produk marginal menurun. Nah, maksudnya seperti ini. Daerah produk marginal menurun. Nah, di sini kita lihat tingkat kecuramannya M. Oke. Itu sama seperti gradien. Jadi kalau mungkin ini sedikit hint ya, sedikit buat teman-teman yang kesulitan kemarin di soal yang kedua yang mengenai slope. Nah, di sini ada tambahan informasi mungkin bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal slope yang kemarin. Oke. Nah, ini M yang ada arti slope-nya, arti curamnya, N, ini juga sering disebut sebagai gradien. Oke, sering disebut sebagai gradien. Nah, gradien ini menunjukkan apa? Oke, itu kalau kita turunkan MP-nya lagi terhadap X, kita akan mendapatkan gradien atau nilai M-nya. Oke, jadi kita turunkan sekali lagi. 10x kuadrat 10x minus x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 10 minus 2x. Oke. Kalau kita masukkan nilainya, yang pertama x-nya sama dengan 3, maka m-nya menjadi 10 minus 2 kali 3 atau 10 minus 6, 4. Dan yang kedua, X-nya sama dengan 7. Berarti M-nya 10 kurangi 2 kali 7 atau minus 4. Nah, di sini kita bisa melihat ini kan berarti kan dia M-nya minus, berarti curam negatif. Atau MP menurun. Kalau dia positif, berarti apa? Curam positif. MP meningkat. Maksudnya apa ini? Kalau nilai dia minus, setiap penambahan 1x, jadi ini bisa dicatat, setiap penambahan 1x itu akan menurunkan MP-nya. Kalau di fungsi x dan y ya, berarti setiap penambahan 1x, kalau nilai slope-nya negatif, itu menurunkan nilai y-nya. Kalau dia positif, artinya setiap penambahan X itu akan meningkatkan nilai MP-nya. Kalau dalam bahasa XY, Sinyalnya hari ini. tes tadi terputus. Bisa ya? Bisa dengar ya? Bisa, Pak, bisa. Tadi saya sampai mana terakhir? Yang kedengaran. Setiap ada penambahan. Oh ya, oke. Berarti masih yang terbaru ya. Oke. Jadi, setiap kalau curamnya positif, artinya setiap ada penambahan X, nilai MP-nya masih meningkat. Tadinya kita ingin mencapai MP yang sudah paling tinggi. Artinya kalau ditambahkan lagi X pun, udah nggak bisa naik. Bisanya turun. Oke, berarti dalam dua kondisi ini, manakah MP yang maksimal yang dicapai? Tentu yang bawah ya. Kenapa bukan yang atas?
Karena kalau yang atas, X-nya ketika kita tambahkan, curamnya masih bisa meningkat. Maksudnya MP-nya. MP-nya masih bisa meningkat. Kita kan tadi mau MP yang maksimal, MP yang paling tinggi. Oke, berarti MP-nya harus PPT nggak muncul ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Malam ini sinyal tidak mendukung. Oke, sudah muncul PPT-nya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya. Internetnya kadang lemot. Oke. Oke, udah ya. Bisa ya? Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita sudah sampai di curam positif atau negatif. Berarti pada kondisi maksimal, MP maksimal itu dicapai ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 7. Oke, karena pada saat itu, ketika kita menambahkan X lagi, nilai MP-nya tidak akan meningkat, tetapi turun. Nah, kalau begitu, berarti pada kondisi X sama dengan 7, sebenarnya MP-nya ini udah ada di titik puncak. Jadi dia udah nggak bisa naik lagi, bisanya turun aja. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dari MP yang di atas, bahwa PX harus pada daerah marginal menurun. Oke, jadi ketika kita menambahkan X lagi, itu tidak menaikkan MP, tetapi menurunkan MP. Oke. Oke, kalau sudah, kita ke materi yang terakhir, yaitu adalah elastisitas harga. Jadi maksudnya ini kita ingin mengetahui apakah seberapa elastis
harga yang ditentukan itu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, di sini kalau kita lihat, elastisitas itu dapat dihitung dengan membagikan persen perubahan permintaan dengan persen perubahan harga. Oke, atau juga dapat kita tulis dengan perubahan permintaan delta Q dibagi perubahan harga delta P dikali P per Q. Jadi elastisitas udah nih berbicara mengenai hal seperti ini aja. Nah, untuk lebih mudah, kita lihat contoh soalnya aja. Bila ada fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 50 min 2Q, maka berapakah elastisitas permintaannya pada harga P sama dengan 20? Hitungannya cukup mudah ya. Kan kita tahu P sama dengan 50 min 2Q, berarti kita tinggal mencari turunan P terhadap Q. Turunan P terhadap Q berarti kan kita menurunkan fungsi P terhadap Q. Berarti 50 menjadi 0, minus 2Q menjadi minus 2. Tadi di elastisitas itu kita perlunya apa? Delta Q per delta P. Nah, di sini kita punyanya delta P per delta Q. Berarti tinggal kita balik. Oke, menjadi delta Q per delta P. Oke, berarti kalau tadi sebelumnya adalah setengah, minus 2, sekarang dia menjadi setengah. Kemudian, kita tinggal mencari Q-nya pada harga P sama dengan 20. Karena itulah yang diminta. Oke, berarti P sama dengan 50 min 2Q, atau 20 sama dengan 50 min 2Q. Oke, kalau kita pindah ruaskan, Q-nya ke kiri, 20 ke kanan, sehingga 2Q sama dengan 50 dikurangin dengan 20, atau 2Q sama dengan 30. Kalau 2Q sama dengan 30, artinya Q-nya berapa? Q-nya tentu 15. Kan? Seperti itu. Kalau kita sudah dapat Q-nya 15, kita tinggal melihat saja nih elastisitasnya. Nah, dia elastisitasnya apa? Delta Q per delta P kali P per Q. Berarti min setengah dikali 20 dibagi 15. Itu sama dengan minus 2 per 3. Nah, kalau ada minus, itu menunjukkan arah sebenarnya. Menunjukkan arah perubahan dari harga yang diminta. Jadi kalau dia negatif, maksudnya kalau harganya turun, jumlah permintaannya meningkat. Kalau arahnya positif, itu artinya kalau harganya naik, jumlah permintaannya juga naik. Seperti itu. Nah, sedangkan elastisitasnya sendiri itu adalah nilai absolut. Jadi tidak terpengaruh oleh plus minusnya. Berarti di sini nilai absolutnya adalah berapa? Adalah 2 per 3. Jadi kita abaikan positif negatif. Kita cuma ambil nilainya aja, yaitu 2 per 3. Nah, kalau 2 per 3 itu artinya sebenarnya itu tidak elastis. Oke. Elastis itu ketika apa? Ketika elastisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, di sanalah kita mencapai yang namanya harganya tersebut elastis. Permintaannya elastis. Oke. Kuantitas yang diminta elastis. Seperti itu aja. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai
contoh-contoh penerapan turunan ya pada hal-hal ekonomi. Nah, nanti ya, besok kita akan mempelajari lagi bagaimana dia mempengaruhi biaya produksi dan juga permintaan, dan juga bagaimana kita dapat memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi dari pendekatan turunan. Oke, sampai di sini mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kuliahnya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau yang belum kumpul tugas bisa segera dikumpulkan, atau yang udah kumpul cuman belum kecatat di saya, mungkin emailnya belum masuk atau saya kelewatan emailnya, bisa dikirimkan ulang ya. Tentu saja tidak ada pemotongan nilai di sini. Oke? Oke, terima kasih. Pak, Oh ya? udah mau tutup ya Pak ya? Ya, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Pak, mau nanya sedikit Pak. Iya, boleh. Itu Bapak, yang di atas kan P sama dengan 50 min 2Q. Iya. 2Q. Terus koma, DP per DQ sama dengan min 2. Iya. Terus bawahnya itu DQ per DP sama dengan min setengah. Itu tuh sebenarnya dari mana? Oh. Masih Pak ada min 2, ada min setengah itu. Nah, kita balik aja nih. Jadi kan DP per DQ sama dengan minus 2 nih, tahu dari mana? Itu adalah turunannya dari P terhadap Q. Oh, turunan dari P. Ya, ini kan jadi 50 jadi berapa? 0 kan? Kalau min 2Q jadi min 2. Keluarlah angka. Nah, itu pertanyaannya kenapa di bawahnya dibalik, Pak? Nah, karena di elastisitas itu dia mintanya delta Q per delta P. Ya kan? Sedangkan yang kita punya itu adalah delta P per delta Q. Betul. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita seper. Jadi 1 bagi minus 2 hasilnya adalah minus 1 per 2. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya sih. Jadi sebenarnya cuma tinggal membalikan aja, menyesuaikan dengan apa yang diperlukan dalam menghitung elastisitas. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, kita kira sampai di sini ya. Nanti kalau dia mau tanya lagi, boleh. Di chat boleh. Oke. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung ya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berarti ya, ke-10 ya. Pertemuan ini untuk mengganti pertemuan yang kemarin sempat kita ini liburkan. Nah, terus kebetulan besok juga adalah pertemuan terakhir kita. Jadi kalau ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang-kurang mengerti. Nanti mungkin biasanya kalau dari pengalaman saya mengajar, biasanya tuh mahasiswa itu jarang nanya di kelas. Saya kurang tahu kenapa jarang nanya.
saya pancing-pancing terus, kurang. Tetapi biasanya pas dekat-dekat ujian, dekat-dekat UAS, banyak timbul pertanyaan. Memang biasa kali ya, penyakit belajar di akhir-akhir. Tapi untung saja semester ini kita tidak ada UAS. Nah, jadi sebagai pengganti nilai UAS itu akan difokuskan kepada tugas-tugas. Nah, kebetulan berbicara mengenai tugas, ini saya share sebentar ya. Nah, saya kebetulan melihat ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas nih. Oke, ini yang bawah salah ya, Mbak Taryuni udah. Oke, yang sebelum ini ada Mbak Rosiah ya. Tugas berapa Pak ini Pak? Tugas 2 apa tugas 1? 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Belum ya? Diberi satu Atau udah kirim, cuma saya belum dapat. tugas 1 tuh sama tugas 2 siapa aja Pak? Taryuni, siapa? Nah. Rosi. Nah, ini kan ada screen saya ya. Bisa lihat ya. Ada nama-namanya nih. Kalau Mas Anang, nggak bisa ya? Nggak jelas Pak, agak buram-buram gitu Pak. Oh, buram-buram. Oke, kalau Nanti gini. biar dikoordinasi ke orangnya. Oh ya, boleh. iya, Nanti kalau tugas 2 mungkin beberapa Atika nggak ada. Iya, Mbak Tika sih belum, Atika kosong semua ya. atau udah kirim. Bentar. Kalau takutnya nanti saya belum nerima gitu. Ini yang angka 11 gini, ini yang nerima ya Pak? Ya, yang satu ini. udah. Yang kosong belum. Oh, oke. Nah, takutnya nanti udah dikirim, cuman saya belum ini nih. Enggak, bukan. Ayuk Meliana tugas 2, bentar. Irfanji 1 2. Iya. Ini tugas 2 belum. Ya. Bentar coba. Nanti nih saya share di line aja ya. Oh, jadi, share aja Pak. Iya, share aja. Ya, nggak usah capek-capek dicatetin. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang kirim, cuman saya belum nerima, nih kasih tahu nanti, takutnya emailnya nggak masuk gitu ya. Iya nanti. Karena kenapa tugas ini penting sekali. Jadi saya ingin semuanya mengumpulkan tugas. Soalnya tugas ini nanti digunakan untuk menggantikan nilai UAS. Jadi bayangin aja kalau nilai tugasnya kosong-kosong gini kan, nanti nilainya mau berapa di UAS? Iya, betul. Takutnya nanti jadi nggak lulus gara-gara tugas, kan nggak enak ya. Jadi saya ingatin terus ini. Iya. Nah, beberapa sudah kirimnya. Nih yang udah lengkap banyak, sudah kirim tugas 1 2 banyak. Kalau tugas 2 masih bolong-bolong ya mungkin masih saya maklumi ya, karena kan tugasnya masih baru. Tapi kalau tugas 1 kan udah agak lama ya. Iya. Nah, jadi saya ingin bahas sebenarnya jawaban dari tugas-tugas. Tetapi takutnya ntar iya sih. nggak fair buat yang udah kumpul kan. Nanti kalau misalnya udah saya bahas, nanti kalau yang belum kerja kan bisa langsung tahu jawabannya nih. Langsung dikumpulin. Jadi nggak apa-apa, dikumpulin aja dulu. Nanti tugasnya tetap saya bagikan, cuman mungkin agak belakang ya. Jadi saya mau nunggu tugas-tugasnya masuk dulu semua, nanti baru saya bagikan guys ya. Ya seperti itu ya. Nanti kalau udah saya bagikan, nanti kalau masih ada pertanyaan, jangan apa-apa, nanya aja walaupun udah di luar jam perkuliahan, kita udah nggak ketemu lagi rutin. Tapi kalau penasaran, ingin tahu jawabannya, Pak kok bisa begini, Pak kok bisa begitu, nggak apa-apa, chat aja, line aja, nanti akan saya balas. Oke. Nah, ini untuk tugas. Sementara begini, nah sekarang kita kembali ke modul. Nah, modul 8. Kalau kemarin kita berbicara mengenai turunan, sekarang di modul ke-8 ini kita berbicara mengenai penerapan turunan dalam ekonomi. Nanti di modul 9 akan ada pembahasan lagi mengenai kurang lebih sebenarnya konsep-konsep seperti turunan di dalam ekonomi. Ini sekali lagi kembali ke perkataan saya di pertemuan sebelumnya bahwa konsep turunan ini di dalam matematika, penerapannya ini adalah salah satu yang paling luas, yang paling banyak diterapkan di dunia ekonomi, di dunia
ilmu pengetahuan, di dunia teknik, gitu ya, di geografi, di biologi, dimanapun, sebenarnya kalau kita udah belajar di tahap lanjutnya, itu banyak sekali konsep-konsep turunan di dalamnya. Nah, khusus di bagian bab ini, kita akan berbicara mengenai turunan, bagaimana penggunaan turunan di dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja, yang saya jelaskan di sini itu, kalau kita menilik kembali ke kasus dunia nyatanya, maksudnya, Pak, beneran nggak sih orang-orang itu pakai yang kita belajarin selama ini? Nah, ini menjadi menarik. Karena kenapa? Yang kita pelajari di sini sebenarnya itu merupakan dasar. Jadi yang kita pelajari di sini itu bentuk dasarnya. Nanti perihal di dunia nyatanya itu tentu berbeda. Tentu tidak semudah yang kita pelajari di modul. Tetapi pada prinsipnya yang ada di dunia nyata itu kurang lebih sama seperti yang kita pelajari di modul. Cuma kita belajar yang lebih gampang, yang lebih mudah diselesaikan dengan tangan. Maksudnya kita dengan menghitung 1, 2, 3 kali, menghitung 5 menit, menghitung 10 menit, kita sudah ketemu jawabannya. Nanti kalau yang di dunia nyata, itu nggak seperti itu. Kita menghitungnya bisa jadi berhari-hari, berbulan-bulan, baru ketemu jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya pun, belum tentu jawabannya masih berlaku untuk waktu tersebut. Maksudnya udah telat, gitu loh. Kita butuh jawabannya kemarin, baru dibalas sekarang istilahnya. Nah, jadi nanti kalau di dunia nyatanya, perhitungan-perhitungan seperti ini banyak dilaksanakan oleh komputer. Komputerlah yang menghitung. Jadi kita seperti menulis program, gitu ya, seperti menulis program. Nanti dari program tersebut, barulah yang menyelesaikan. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat, tidak perlu hitung tangan. Seperti itu. Tapi kenapa kita juga masih perlu mempelajari hal-hal yang dihitung dengan tangan supaya kita mengerti konsepnya. Maksudnya apa? Biar suatu saat kita andai kata kita jadi bos, jadi yang punya usaha gitu ya. Kan nggak mau ya dibohong-bohongin sama bawahan. Dibohong-bohongin sama karyawannya kita misalnya. Nah itu kenapa hal-hal seperti ini penting untuk dipelajari. Supaya ntar, kita tahu konsepnya. Walaupun kita tidak bisa menghitung dengan pasti, minimal kita tahu konsepnya. Jadi kalau ada hawa-hawa mau dibohongin, kita tahu nih, jadi tahu, ini sepertinya seharusnya tidak seperti ini. Nah, jadi punya sense-sense seperti itu, punya insting-insting seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita coba ke salah satu contoh sederhana penggunaan turunan dalam ekonomi. Yang pertama itu pada perilaku konsumen. Nah, jadi katakanlah kita ingin memaksimumkan kepuasan konsumen kita. Oke. Nah, dalam memaksimumkan kepuasan konsumen, itu ada konsep namanya kepuasan marginal. Jadi, kalau di ini ibaratkan dunia jual beli barang ya. Ibaratkan dunia jual beli barang, kita ingin memuaskan konsumennya, bagaimana caranya? Nah, kita perlu pendekatan kepuasan marginal. Kepuasan marginal ini, kalau di modul bisa dibaca, itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena adanya tambahan konsumsi 1 unit barang. Jadi ini barang tertentu ya. Jadi karena dia mengkonsumsi 1 unit, dia menjadi lebih puas. Tapi lebih puasnya seberapa banyak itu sebanyak kepuasan marginal. Oke. Karena kita berbicara mengenai barang, tentu di sana kita ada 2 variabel yang sangat penting yang sudah kita bawa terus dari modul-modul sebelumnya, yaitu 1, harga barangnya, dan yang kedua, kuantitas barangnya. Oke, kemudian ini kita berasumsi kepuasan maksimal itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU. Ketika harga yang
tawarkan itu sesuai sama kepuasan marginal, sama. Nah, di saat itu pula kepuasan konsumen maksimal. Jadi maksudnya apa nih? Kalau kita jualan nasi gitu ya, misalnya nasi kuning, kita sebagai pemilik restoran. Nah, kita mau kasih berapa nih ke konsumen? Mau berapa porsi? Kalau kita kasih terlalu sedikit, konsumen tidak senang. Ya kan? Kalau kita kasihnya terlalu banyak, apakah konsumen juga senang? Bisa jadi enggak. Nah, jadi di sini itulah kita perlu kasih logikanya jumlah yang pas. Berapakah jumlah yang pas itu? Nah, itu di sini diasumsikan dapat dicapai ketika harga barangnya itu sama dengan kepuasan marginalnya. Yang mana sebenarnya kepuasan marginal itu, MU itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi dari total kepuasan konsumen atau fungsi dari TU terhadap Q. Jadi kalau kita turunkan TU terhadap Q, itu kita akan mendapatkan nilai MU-nya. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari sebenarnya kepuasan maksimum yang dapat dicapai. Nah, ada contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit itu sama dengan Rp20 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi nomor 1 atau fungsi yang di samping. Nah, ini layarnya belum turun nih, sebentar. Ini bukan internetnya deh. Turun tuh sih. Oke. Ya. Oke. Udah bisa lihat ya contoh soalnya ya. Nah, di sini bagaimana kita menyelesaikan sudah saya kirim ya di modulnya. Nah, pertama kita kan punya yang namanya fungsi kepuasan totalnya, fungsi TU-nya, yang mana sama dengan 120Q dikurangi 0,25Q kuadrat. Nah, sekarang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah mencari fungsi MU-nya, fungsi marginal unitnya. Caranya bagaimana? Dengan menurunkan fungsi TU terhadap Q. Oke, jadi kalau kita turunkan 120Q minus 0,25Q kuadrat terhadap Q, maka hasilnya menjadi 120Q menjadi 120 ya. 0,25Q kuadrat menjadi 0,25 kali 2 kali Q atau 0,5Q. Jadi kita sudah dapat fungsinya, fungsi MU adalah 120 minus 0,5Q. Oke. Kalau sudah dapat fungsi MU-nya, nah, kita mengingat bahwa kepuasan total maksimum itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU, berarti kita sudah ketahui nih, P-nya kan 20. MU-nya adalah 120 kurang 5Q. Bisa nggak cari Q-nya? Bisa. Tinggal kita persamaan, masukkan ke dalam persamaan. Jadi 20 dikurangi 120 dikurangi 0,5Q gitu ya. 20 sama dengan 120 kurang 0,5Q, atau kalau kita semua kalikan dengan 2 menjadi 40 sama dengan 240 kurang Q, atau Q kita pindah ruaskan, Q-nya ke kiri, 40 ke kanan, jadi Q sama dengan 240 dikurangkan dengan 40, atau Q-nya sama dengan 200. Nah, jawabannya, berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen
apabila harga barangnya 20. Dengan fungsi total kepuasan konsumen adalah TU sama dengan 120Q dikurangi 0,25Q kuadrat. Jawabannya adalah 200. Seperti itu. Bisa ya mencarinya ya. Oke, seperti itu. Bapak, Ya, instruksi bentar, Pak. ya. Bisa ulangi sekali lagi, Pak? Ini agak sulit buat saya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Oke, jadi ini contoh soalnya. Nah, saya ulangi lagi deh contoh soalnya. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen? Maksudnya konsumen tuh mau beli berapa banyak kalau kita jual barangnya satu buahnya 20 rupiah. Dimana kita diberitahu bahwa kepuasannya si konsumen ini dapat ditunjukkan dengan fungsi 120Q dikurangi 0,25Q kuadrat. Oke, kita tahu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memaksimalkannya, kepuasan konsumennya ini? Caranya mudah. Tadi kalau kita menilik kembali informasi yang ada di atas. Oke, ini layarnya agak terdiam sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kayaknya saya tutup aplikasinya dulu ya. Oh, enggak, sudah. Nah, nih di sini kita asumsi bahwa kepuasan maksimum itu dapat dicapai ketika P sama dengan MU. Di mana MU adalah fungsi turunan dari TU terhadap Q. Berarti fungsi TU kita turunkan terhadap Q, itu kita bisa mencari yang namanya MU. Terus ketika MU sama dengan P atau harga jualnya, harga barangnya, di saat itulah kepuasan konsumen yang paling tinggi dapat dicapai. Oke, berarti kita kembali lagi. Yang harus kita cari pertama adalah MU-nya. Cara cari MU bagaimana? Adalah dengan cara menurunkan fungsi TU terhadap Q. Oke. Tadi fungsi TU-nya adalah 120Q min 0,25Q kuadrat. Berarti turunannya terhadap Q menjadi berapa? 120Q menjadi 120, 0,25Q kuadrat menjadi 0,25 kali 2 kali Q. Oke, atau MU sama dengan 120 kurang 0,5Q. Oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa mencari yang namanya fungsi MU-nya. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal mencari jumlah barang yang diminta. Berapakah itu? Nah, di saat kepuasan total tadi kita mengetahui bahwa P sama dengan MU, di mana P adalah harga jualnya. Dari sini kita tinggal memasukkan saja P sama dengan MU, di mana P-nya adalah 20 dan MU-nya adalah 120 kurang 0,5 Q. Ini semua kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 40 sama dengan 240 minus Q. Atau kita pindah ruaskan Q ke ruas kiri, 40 ke ruas kanan, hasilnya menjadi Q
Q min 240, Q sama dengan 240 minus 40. Atau Q sama dengan 200. Nah, jadi ketika Q sama dengan 200, kepuasan total konsumen itu maksimal. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, ini adalah contoh kasus perilaku Bapak? konsumen. Iya. Itu kenapa dikalikan 2, Pak? Emang semua harus dikalikan 2 ya, Pak? Ini untuk mempermudah aja perhitungannya. Kan kita ada 0,5 Q ya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita nggak Jadi biar jadi angka 1 gitu ya, Pak ya? Iya, menjadi angka 1 Q-nya. Biar nggak koma gitu, biar nggak Iya. koma gitu ya, Pak? Ya, betul, biar nggak koma. Sebenarnya kita kalau nggak mau kali 2 juga boleh. Coba ya. Kalau kita nggak kali 2 ya. Seperti ini. Ini kan 20 sama dengan, sebentar, belum keluar di layarnya. Sebentar, layarnya lagi macet. Sepertinya harus mematikan dulu layarnya. Oh ya udah. Ini 20 ya. 20 sama dengan 120 minus 0,5 Q ya. Nah, Q-nya kita pindahkan jadi 0,5 Q sama dengan 120 dikurangi 20. 0,5 Q sama dengan 100. Nah, maka Q-nya berapa pertanyaannya? Kita sama-sama bagi 200, Pak. ya, sama-sama bagi 0,5. Berarti ini menjadi Q, yang sebelah menjadi 200. Sama aja. Jadi mau dikali, mau nggak dikali sama aja. Nggak ada masalah. Seperti itu ya. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya, yaitu perilaku produsen. Kalau tadi kita berbicara mengenai perilaku konsumen, sekarang kita berbicara mengenai perilaku produsen. Logikanya kalau di produsen itu adalah soal produksi. Kita mau produksi seberapa banyak sih? Oke. Nah, di sini ini lebih rumit lagi perhitungannya. Oke, nah kita akan bahas pelan-pelan. Nah, misalnya kita lihat di sini. Misalkan ya, jika Q itu adalah tingkat output produksi, jumlah barang yang diproduksi, dan X adalah tingkat penggunaan input, maka marginal physical product atau MP, yang artinya adalah penambahan output yang dihasilkan oleh penambahan input, itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi Q terhadap X. Oke, fungsi tingkat output produksinya. Nah, dari sini juga kita bisa menghitung jumlah rata-rata produksi atau AP dengan membagikan Q dengan X. Oke, nah di sini keuntungan maksimalnya yang harus dipenuhi syaratnya adalah MP itu sama dengan harga input atau PX dibagi harga output. Dan PX harus pada daerah produk marginal menurun. Nah, kedengarannya agak susah ini. Jadi, untuk lebih gampang memahaminya, kita coba lihat contoh soalnya. Oke. Nah, ini ada perusahaan Sopongiro namanya. Nah, di sini perusahaan ini mempunyai fungsi output, fungsi Q, sama dengan 75 ditambah 5X dikurang sepertiga X pangkat 3. Di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa X adalah variabel inputnya.
Oke, kita juga mengetahui bahwa harga inputnya adalah 2100, harga outputnya adalah 100. Maka pertanyaannya, berapakah total unit yang harus diproduksi? Q-nya. Berapa Q-nya? Dan yang kedua, berapakah tingkat produksi rata-rata? AP-nya. Nah, jadi bentuk-bentuk soal ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang sering ditanyakan. Oke. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman di posisi di pabrik itu ya misalnya ya, yang bosnya tanyakan itu pada mandornya ya, sebenarnya dia cuma nanya, sekarang harus produksi berapa banyak? Rencananya mau produksi berapa jumlahnya hari ini? Tingkat produksi rata-rata hari ini berapa? Tingkat produksi rata-rata besok berapa? Sebenarnya angka-angka ini yang diperlukan oleh bosnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk mencarinya bagaimana? Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa Q itu sama dengan 75 plus 5x kuadrat kurang sepertiga x pangkat 3. Dimana kita juga mengetahui bahwa MP-nya itu, marginal product-nya, dapat dicari dengan menurunkan fungsi Q terhadap X. Berarti 75 plus 5x kuadrat minus sepertiga x pangkat 3, kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya tersebut adalah MP. 75 diturunkan menjadi 0. 5x kuadrat diturunkan menjadi 10x. Ya kan? Kemudian sepertiga x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi x kuadrat saja. Jadi MP-nya menjadi 10x dikurangi x kuadrat. Kita juga mengetahui bahwa keuntungan maksimum itu dapat dicari ketika MP sama dengan PX dibagi PQ. Oke. Sebentar layarnya harus saya tutup sebentar rasanya. Udah bergerak. Ya. Nah, keuntungan maksimal dicapai ketika MP sama dengan PX per PQ. Kita udah dapat MP-nya berapa tadi? MP-nya adalah 10x minus x kuadrat. Kemudian PX-nya adalah 2100 diketahui di soal dan PQ-nya adalah 100. Oke. Berarti 10x minus x kuadrat sama dengan 21. Oke, kita pindah ruaskan 21-nya ke kiri. Jadi 10x kuadrat minus 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke, atau x kuadrat min 7x min 3x plus 21 sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya, jadi x kali x min 7 minus 3 kali x minus 7. Karena sama-sama x minus 7, dalam ini berarti kita bisa bentuk ke formula seperti yang di bawah. Jadi x min 3 kali x min 7 sama dengan 0. Jadi x-nya di antara 3 atau 7. Nah, tadi kita punya kondisi nih, bahwa untuk mendapatkan keuntungan maksimal, syarat yang harus dipenuhi adalah memaksimumkan MP, di mana MP sama dengan PX bagi PQ, dan PX harus pada daerah produk marginal menurun. Nah, maksudnya seperti ini. Daerah produk marginal menurun. Nah, di sini kita lihat tingkat kecuramannya M. Oke. Itu sama seperti gradien.
Jadi kalau mungkin ini sedikit hint ya, sedikit buat teman-teman yang kesulitan kemarin di soal yang kedua yang mengenai slope. Nah, di sini ada tambahan informasi mungkin bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal slope yang kemarin. Oke. Nah, ini M yang ada arti slope-nya, arti curamnya, and ini juga sering disebut sebagai gradient. Oke, sering disebut sebagai gradient. Nah, gradient ini menunjukkan apa? Oke, itu kalau kita turunkan MP-nya lagi terhadap X, kita akan mendapatkan gradien atau nilai M-nya. Oke, jadi kita turunkan sekali lagi, 10x kuadrat, 10x minus x kuadrat, kalau kita turunkan menjadi 10 minus 2x. Oke, kalau kita masukkan nilainya, yang pertama x-nya sama dengan 3, maka M-nya menjadi 10 minus 2 kali 3, atau 10 minus 6, 4. Dan yang kedua, X-nya sama dengan 7. Berarti M-nya 10 kurangi 2 kali 7, atau minus 4. Nah, di sini kita bisa melihat, ini kan berarti kan dia M-nya minus, berarti curam negatif. Atau MP menurun. Kalau dia positif, berarti apa? Curam positif, MP meningkat. Maksudnya apa ini? Kalau nilai dia minus, setiap penambahan 1x, jadi ini bisa dicatat, setiap penambahan 1x itu akan menurunkan MP-nya. Kalau di fungsi x dan y ya, berarti setiap penambahan 1x, kalau nilai slope-nya negatif, itu menurunkan nilai y-nya. Kalau dia positif, artinya setiap penambahan x itu akan meningkatkan nilai MP-nya. Kalau dalam bahasa XY, Sinyalnya hari ini. tes tadi terputus. Bisa ya? Bisa dengar ya? Bisa, Pak, bisa. Tadi saya sampai mana terakhir? Yang kedengaran. Setiap ada penambahan. Oh ya, oke. Berarti masih yang terbaru ya. Oke. Jadi, setiap kalau curamnya positif, artinya setiap ada penambahan X, nilai MP-nya masih meningkat. Tadi kan kita ingin mencapai MP yang sudah paling tinggi. Artinya kalau ditambahkan lagi X pun, udah nggak bisa naik. Bisanya turun. Oke, berarti dalam dua kondisi ini, manakah MP yang maksimal yang dicapai? Tentu yang bawah ya. Kenapa bukan yang atas? Karena kalau yang atas, X-nya ketika kita tambahkan, curamnya masih bisa meningkat. Maksudnya MP-nya. MP-nya masih bisa meningkat. Kita kan tadi mau MP yang maksimal, MP yang paling tinggi. Oke, berarti MP-nya harus PPT nggak muncul ya, sebentar ya.
Sebentar ya. Dalam ini sinyal tidak mendukung. Ini sudah muncul PPT-nya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya. Internetnya kadang lemot. Oke. Oke, udah ya. Bisa ya? Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita sudah sampai di curam positif atau negatif. Berarti pada kondisi maksimal, MP maksimal itu dicapai ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 7. Oke, karena pada saat itu, ketika kita menambahkan X lagi, nilai MP-nya tidak akan meningkat, tetapi turun. Nah, kalau begitu, berarti pada kondisi X sama dengan 7, sebenarnya MP-nya ini udah ada di titik puncak. Jadi dia udah nggak bisa naik lagi, bisanya turun aja. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dari MP yang di atas, bahwa PX harus pada daerah marginal menurun. Oke, jadi ketika kita menambahkan X lagi, itu tidak menaikkan MP, tetapi menurunkan MP. Oke. Oke, kalau sudah, kita ke materi yang terakhir, yaitu adalah elastisitas harga. Jadi maksudnya ini kita ingin mengetahui apakah seberapa elastis harga yang ditentukan itu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, di sini kalau kita lihat, elastisitas itu dapat dihitung dengan membagikan persen perubahan permintaan dengan persen perubahan harga. Oke, atau juga dapat kita tulis dengan perubahan permintaan delta Q dibagi perubahan harga delta P dikali P per Q.
Jadi elastisitas udah nih berbicara mengenai hal seperti ini aja. Nah, untuk lebih mudah, kita lihat contoh soalnya aja. Bila ada fungsi permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 50 min 2Q, maka berapakah elastisitas permintaannya pada harga P sama dengan 20? Hitungannya cukup mudah ya. Dan kita tahu P sama dengan 50 min 2Q, berarti kita tinggal mencari turunan P terhadap Q. Turunan P terhadap Q berarti kan kita menurunkan fungsi P terhadap Q. Berarti 50 menjadi 0, minus 2Q menjadi minus 2. Tadi di elastisitas itu kita perlunya apa? Delta Q per delta P. Nah, di sini kita punyanya delta P per delta Q. Berarti tinggal kita balik. Oke, menjadi delta Q per delta P. Oke, berarti kalau tadi sebelumnya adalah setengah, minus 2, sekarang dia menjadi setengah. Kemudian, kita tinggal mencari Q-nya pada harga P sama dengan 20. Karena itulah yang diminta. Oke, berarti P sama dengan 50 min 2Q, atau 20 sama dengan 50 min 2Q. Oke, kalau kita pindah ruaskan, Q-nya ke kiri, 20 ke kanan, sehingga 2Q sama dengan 50 dikurangin dengan 20, atau 2Q sama dengan 30. Kalau 2Q sama dengan 30, artinya Q-nya berapa? Q-nya tentu 15. Kan? Seperti itu. Kalau kita sudah dapat Q-nya 15, kita tinggal melihat saja nih elastisitasnya. Nah, dia elastisitasnya apa? Delta Q per delta P kali P per Q. Berarti min setengah dikali 20 dibagi 15. Itu sama dengan minus 2 per 3. Nah, kalau ada minus, itu menunjukkan arah sebenarnya. Menunjukkan arah perubahan dari harga yang diminta. Jadi kalau dia negatif, maksudnya kalau harganya turun, jumlah permintaannya meningkat. Kalau arahnya positif, itu artinya kalau harganya naik, jumlah permintaannya juga naik. Seperti itu. Nah, sedangkan elastisitasnya sendiri itu adalah nilai absolut. Jadi tidak terpengaruh oleh plus minusnya. Berarti di sini nilai absolutnya adalah berapa? Adalah 2 per 3. Jadi kita abaikan positif negatif. Kita cuma ambil nilainya aja, yaitu 2 per 3. Nah, kalau 2 per 3 itu artinya sebenarnya itu tidak elastis. Oke. Elastis itu ketika apa? Ketika elastisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, di sanalah kita mencapai yang namanya harganya tersebut elastis. Permintaannya elastis. Oke. Kuantitas yang diminta elastis. Seperti itu aja. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai contoh-contoh penerapan turunan ya pada hal-hal ekonomi. Nah, nanti besok kita akan mempelajari lagi bagaimana dia mempengaruhi biaya produksi dan juga permintaan, dan juga bagaimana kita dapat memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi dari pendekatan turunan. Oke, sampai di sini mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kuliahnya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau yang belum kumpul tugas bisa segera dikumpulkan. Atau yang udah kumpul cuman belum kecatat di saya, mungkin emailnya belum masuk atau saya kelewatan emailnya, bisa dikirimkan ulang ya. Tentu saja tidak ada pemotongan nilai di sini. Oke? Oke, terima kasih. Pak, Oh ya, udah mau tutup ya Pak ya? ya kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Pak, mau nanya sedikit Pak. Iya, iya, boleh. Itu Bapak, yang di atas kan P sama dengan 50 min 2Q. Iya, 2Q. Terus koma, DP per DQ sama dengan min 2. iya. Terus bawahnya itu DQ per DP sama dengan min setengah. Itu tuh sebenarnya dari mana? Oh, Masih Pak ada min 2, ada min setengah itu. nah kita balik aja nih. Jadi kan DP per DQ sama dengan minus 2 nih, tahu dari mana? Itu adalah turunannya dari P terhadap Q. Oh, turunan dari P. Ya, ini kan jadi 50 jadi berapa? 0 kan? Mm-mm. Kalau min 2Q jadi min 2. Keluarlah Nah, angka. itu pertanyaannya kenapa di bawahnya dibalik, Pak? Nah, karena di elastisitas itu dia mintanya delta Q per delta P. Ya kan? Sedangkan yang kita punya itu adalah delta P per delta Q. Betul. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita seper. Jadi 1 bagi minus 2 hasilnya adalah minus 1 per 2. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sih. Jadi sebenarnya cuma tinggal membalikan aja, menyesuaikan dengan apa yang diperlukan dalam menghitung elastisitas. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, kita kira sampai di sini ya. Nanti kalau dia mau tanya lagi boleh, di chat boleh. Oke. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung ya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.